Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Edisi kali ini kita mari coba mengupas tentang RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dengan dibuatnya RUU HIP itu sebenarnya mencabik-cabik perasaan umat Islam, perasaan anak bangsa, perasaan anak negeri, seakan-akan Pancasila belum sempurna menjadi cara pandang dan ideologi bangsa. RUU HIP adalah upaya untuk mencabik-cabik kepentingan Pancasila yang 5 dasar yang sudah terangkum, yang sudah dilaksanakan, yang sudah menjadi pedoman berpuluh-puluh tahun lamanya. Satu hal yang harus kita pahami, saudaraku yang dirahmati Allah. RUU HIP pada pasal 7 nampaknya ada upaya untuk mengarahkan 5 dasar menjadi 3 dasar. Yang pada akhirnya 3 dasar itu merubah bentuk ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Pahamnya apa? Apa mau dipaksa Tuhan mengikuti budaya yang ada, atau mau dijadikan Tuhan sebagai standar untuk melakukan budaya-budaya dan peradaban yang ada di negeri ini? Mau dipres lagi pada si pasal yang ke-7, mau dipres menjadi Eka Sila. Artinya apa? Dari 5 sila menjadi Eka Sila. Hanya cukup dengan keadilan, gotong royong. Masya Allah. Maka bergeraklah hari ini umat Islam. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia sudah dapat gigi baru, menutup ompongnya, berani berbicara, berani mengambil sikap negara dalam keadaan genting, diikuti oleh Muhammadiyah dan NU Nahdlatul Ulama yang sudah lama tertidur. Kalau kekuatan umat Islam ini bersatu, kekuatan umat Islam bersatu, terbukti ada sudah keinginan mereka memasukkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 ke dalam RUU HIP. Artinya apa? Islam masih diperhitungkan. Walau di tengah keterjepitan anak bangsa, di tengah kemiskinan anak bangsa, di tengah gawatnya perekonomian anak bangsa, di tengah kesusahan anak bangsa, di tengah dihantui rasa takut COVID-19 terhadap anak bangsa, bangsa ini masih bisa menunjukkan sikapnya. Artinya Islam belum habis di negeri ini, saudara. Tapi ada satu hal yang perlu kita renungkan. 212 berkumpul 7 juta umat manusia lebih dari Islam hanya untuk menangkap Ahok. Ketika Ahok tertangkap, kita tidak pernah dengar berita di mana dia dimasukkan, di sel mana dia dimasukkan. Iya. Artinya apa? Ibaratkan kita terlalu besar volume pengorbanan yang kita berikan hanya untuk hal yang kecil. Hal ini juga kita mau menunjukkan kebulatan tekad membela negeri ini dengan memaksakan dimasukkan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Begitu sudah bersatunya umat, cukup mereka bilang, iya nanti kami masukkan, nanti kami masukkan. Ada apa ini, saudaraku? Harusnya umat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia harus bisa bersikap. Masih jauh dan harus lebih dalam kepentingan-kepentingan anak bangsa yang mayoritas Islam ini yang harus dipikirkan oleh negeri ini. Mohon maaf, kita pernah dengar
dari satu partai yang mengatakan pesantren adalah bibit-bibit radikalisme. Kita pernah dengar agama adalah musuh Pancasila. Kita pernah dengar bahwa ada upaya-upaya pendangkalan akidah, menghapuskan kurikulum jihad, merubah kurikulum pendidikan agama. Apakah itu tidak mengoyak-ngoyak kepentingan hak anak bangsa yang mayoritas muslim ini, saudara? Sampai hari ini umat Islam ditahan untuk melakukan ibadah haji. Gara-gara apa? Kita tidak tahu gara-gara apa. Dan 75 triliun uang negeri ini, uang haji anak-anak negeri ini, 75 triliun uang haji sampai hari ini digunakan untuk kepentingan infrastruktur, menguatkan uang negara dan sebagainya. Di satu sisi kita dicekoki dan ditakuti, di satu sisi umat Islam dimanfaatkan. Masya Allah. Andai 75 triliun itu dibangunkan hotel besar di Madinah dan Mekah, maka bangsa Indonesia tidak harus kilometer, tidak harus 4, 5, 6 kilometer jaraknya menuju Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Andai kita seperti Malaysia, yang mana mereka sudah mencarter setiap gedung-gedung hotel-hotel bintang untuk 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ke depan bagi para hujat-hujat mereka, maka tidak akan kejadian seperti Indonesia yang kadang-kadang terlalu memprihatinkan. Apa? Pertanyaan yang besar timbul. Kenapa, saudaraku, Islam hari ini nampaknya dirongrong dan dipersulit, disusahkan? Coba lihat. Para habaib, para ustadz, para ulama, mulai dari ada ide mau membuat sertifikat para ustadz untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bersertifikat, tidak boleh. Para ulama, habaib yang ditangkap, sampai hari ini Habib Rizik yang tidak dikasih pulang, saudaraku. Ada apa? Seakan-akan umat muslim menjadi penonton di negeri. Maka ingat, gerakan persatuan umat Islam bukan hanya untuk memasukkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 ke dalam RUU HIP, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Kalau perlu kita tanya, kepentingan apa mereka membuat RUU HIP, dan kepentingan-kepentingan umat Islam yang lain, anak bangsa yang lain, harus menjadi perhatian utama kita. Coba lihat saudaraku, coba lihat saudaraku, coba lihat saudaraku, pakai mata, pakai akal, pakai pikiran, pakai hati untuk merenungkan. Siapa hari ini yang berupaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI kalau bukan umat Islam? Sadarlah, merebut kemerdekaan dulu Islam, mengisi kemerdekaan dulu adalah Muslim, mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI adalah umat Islam. Jangan engkau tutup fakta dan bukti yang nyata terhadap itu. Cerita Indonesia, cerita Islam, cerita Islam, cerita Indonesia, karena mayoritas penduduk di negeri ini adalah Muslim. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.